Salam sejahtera. Di pertemuan kali ini atau video kali ini saya akan membahas tentang satu ungkapan, yakni tentang expression of asking, giving, refusing, accepting suggestion or recommendation. Ungkapan memberikan atau menerima ataupun menolak saran, pendapat atau rekomendasi dari seseorang. Yang dimaksudkan dengan suggestion adalah ide atau saran yang diajukan kepada orang, ya. Jadi kita memberikan masukan atau nasihat-nasihat tertentu kepada orang lain. Suggestion is an idea or plan put forward for consideration. Jadi bisa dipertimbangkan untuk dilakukan agar masalah itu teratasi. Kemudian the purpose of suggestion, atau tujuan dari suggestion adalah memberikan saran pendapat kepada seseorang dan memberikan respon terhadap saran tersebut, apakah ditolak atau diterima. To ask and give suggestion to someone and give responses to suggestion, whether accepting or refusing it. Selanjutnya yang kedua, to help someone who need any suggestion or advice by giving our personal idea and opinion in our daily life. Menolong seseorang yang membutuhkan saran pendapat dan memberikan apa atau masukan dari kita sendiri tentang sesuatu, ya. Oke, yang berikut ya, kita akan melihat peta konsep atau konsep maps ketika kita mempelajari expression of suggestion. Apa yang harus Anda paham ketika kita ingin mendalami materi tentang ungkapan saran atau pendapat? Ada 3 hal. Yang pertama, action for suggestion, memberikan atau menanyakan saran pendapat pada orang lain, ya, menanyakan saran kepada orang lain. Yang kedua, giving suggestion, memberikan saran pendapat kepada orang lain. Dan yang terakhir, responding suggestion, respon atau tanggapan terhadap saran pendapat. Untuk bagian ketiga ini dibagi lagi menjadi 2, yakni accepting or refusing, jadi menerima ataupun menolak saran. Oke, selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin menanyakan saran pendapat orang lain, asking for suggestion? Ini merupakan cara di mana kita meminta pendapat orang lain ketika kita menemukan masalah, ya. We have any problems, we need someone advice or suggestion. Kita butuhkan masukan atau pendapat seseorang. Rumusan kalimat yang biasa dipakai yakni modal ditambah subjek tambah verb bentuk pertama. Okay. Ungkapan contoh misalnya, what do you advise me to do? What should I do? What ought I to do? Do you have any suggestion for me? Jadi ini 4 contoh ungkapan yang bisa kita sampaikan. Rumusan dasarnya modal ditambah subjek ditambah verb bentuk pertama. Kemudian bagaimana kalau kita memberikan saran? When someone need our suggestion, we will give advice to someone. Kemudian harus diperhatikan, ya, ada 2 hal yang harus kita pertimbangkan dalam memberi saran. Ya, kita memberikan saran seseorang ketika dalam situasi bahaya atau situasi genting, ataukah kita memberikan saran masukan itu dalam situasi yang biasa, ya. Jadi in dangerous situation or emergency atau in regular situation. Dua-duanya tetap kita menggunakan rumusan yang sama, yakni subjek ditambah should ditambah verb bentuk pertama atau subjek plus ought to plus verb bentuk pertama. Oke, selanjutnya ketika kita ingin memberikan saran or giving suggestion, khusus dalam situasi yang buruk atau dangerous situation, kita bisa menggunakan rumusan kalimat seperti ini. Subjek ditambah had better tambah verb 1. Ini maksudnya apa? Ini kita memberikan saran yang terkesan saran memaksa, ya, tidak disalahkan. Ketika ini betul-betul harus dilakukan, kita mengatakan demikian, subjek plus had better tambah verb bentuk pertama. Yang harus dipahami, subjek di sini adalah pelaku. Jadi pelaku atau subjek tadi can be noun, bisa berbentuk noun atau kata benda,
bisa juga berbentuk pronoun atau kata ganti maupun noun phrase atau noun yang dalam bentuk yang lebih luas ya, noun phrase. Kemudian yang kedua, verb bentuk pertama atau kata kerja bentuk pertama. Verb, kita tahu bahwa verb adalah kata kerja. Dan yang terakhir, modal yang kita pakai adalah should dan ought to, yang berarti harus. Jadi Anda harus melakukan ini. Ya, kita memberikan saran dengan ungkapan-ungkapan sebagai berikut. Misalnya, I suggest or I recommend that you tambah verb bentuk pertama. Kemudian yang kedua, you really should or ought to tambah verb bentuk pertama. Ketiga, you had better sama bentuk pertama. Kemudian I'd like to suggest that I can offer you some advice. Why don't you we? So why don't you? Why don't we or why don't you do it? What if? Jadi ini beberapa misalnya gini. Saya menyarankan kamu melakukan ini. I suggest you to do this one. You really should. Kamu harus ya. Misalnya you really should or you really ought to visit him. Anda harus kunjungi dia untuk mengetahui kondisi dia misalnya. You had better. Lebih baik Anda ya, you had better to do something for her. Anda sebaiknya melakukan sesuatu untuk dia. Can I offer some advice? Bisakah saya melakukan sesuatu? Atau bisa saya memberikan saran sesuatu yang harus kamu lakukan? Why don't you let? Why don't we or why don't you? Kenapa tidak kamu lakukan atau kenapa tidak kita pikirkan ini? Jadi ini bagaimana kita memberikan saran kepada orang lain ya. Kemudian yang berikut ya ini tadi bahwa ketika menerima respon seseorang tentu ada respon yang menerima maupun respon menolak. Kali ini kita akan melihat respon ketika kita menerima saran, accepting of suggestion. Ya, ini artinya bahwa kita menerima masukan atau saran pendapat, okay? Receive or agree to an object or idea. Kemudian in expression of accepting suggestion, usually the word agree. Jadi pasti harus disertai kata agree atau setuju ataupun mengindikasikan pernyataan itu kita setuju terhadap saran masukan seseorang. We can express to accept suggestion with, kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan seperti I'd love to. Saya suka, saya tertarik dengan saran tersebut. I'd like that with your advice. That sounds like a good idea. Kedengaran ini ide yang bagus nih, ide yang bagus. Responnya, what a good idea. Or, oh yes, let's. I will try that. Why not? Saya mencoba itu. Kenapa tidak? Why didn't I think of that? Yes, with pleasure. Kenapa tidak saya pikir ini sebelumnya ya? Ya, dengan senang hati saya akan melakukan saran itu. Artinya teman betul-betul melihat bahwa yang kita berikan itu benar-benar tepat ya, atau ya, setuju untuk dilakukan. Ya, yang berikut, bagaimana kalau kita menolak? Nah, ini harus perhatikan. Indonesia, di tradisi Indonesia juga ada menolak, ya, ada bisa menolak halus dan bisa menolak secara kasar. Yang pertama kita lihat menolak secara halus dulu. Ya, bahwa kita tidak ingin menggunakan cara itu menyelesaikan problem tadi. Misalnya begini, I tried but, saya coba tetapi ya gitu ya. Saya coba tetapi, thanks but that won't work or help because, ya, terima kasih tetapi saya rasa tidak akan bisa menolong karena ada alasan apa ya. Nah, kita agak pesimis dengan saran itu. Kemudian yang berikut, that's good idea Pak. Ini ide yang bagus, tetapi ya ungkapan-ungkapan tadi itu kalau kita mau menolak secara halus. Namun ada yang berikut yang kita menolaknya serta-merta ya, yang ini ya bahkan yang lebih sering kita pakai itu kadang-kadang ya, padahal tidak disarankan. I'd rather not.
Tidak, saya tidak mau. Oke, atau I don't feel like it, saya tidak berpikir demikian. Atau yang terakhir misalnya, it's a bad idea, ini ide yang buruk kawan, tidak setuju itu. Ya. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat.